Shalom, selamat pagi rekan muda yang terkasih. Kembali lagi kita membaca dan merenungkan SPP Sunday edisi Minggu 29 Juni 2025. Sebelum itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan berkat pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu dan membaca renungan. Sertailah kami ya Tuhan, berikanlah kami kesabaran dalam mendengarkan. Inilah doa anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Yeremia 1 ayat 1 sampai 8. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia keturunan imam yang di Anatot, di tanah Benyamin, pada zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Pada tahun ke-13 pemerintahannya, datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Firman itu datang juga pada zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun ke-11 zaman Zedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem dibawa ke pembuangan pada bulan ke-5. Tuhan memanggil dan mengutus Yeremia. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Oh Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku masih muda." Akan tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Jangan katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Adapun judul besar dari renungan kita pada pagi hari ini adalah Allah yang lebih besar dari keraguan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Seberapa sering kamu diragukan? Mungkin sudah tidak terhitung jumlahnya. Anak muda seringkali sulit diberikan kepercayaan dan cenderung diragukan kerjanya. Bahkan, saking seringnya seseorang diragukan, keraguan itu kita amini sebagai bagian dari keadaan yang tidak bisa kita ubah. Namun, apakah memang demikian? Kita juga ada dalam hati Nabi Yeremia yang waktu dipanggil juga masih muda. Kemudian itu justru dia lihat sebagai halangan dan alasan untuk menolak panggilan dari Tuhan. Bagi Yeremia dan masyarakat waktu itu, masih muda artinya masih banyak kekurangan dan tidak bisa melayani dengan sungguh-sungguh. Pengalaman seakan jadi penentu utama seseorang layak. Ketika Tuhan memanggil Yeremia, hal pertama yang dia nyatakan adalah Tuhan sungguh mengenal Yeremia yang dia utus. Bahkan Yeremia sudah Tuhan pilih sedari dia masih ada di dalam kandungan. Artinya usia Yeremia tidak menjadi penentu soal bagi Tuhan. Keraguan orang-orang akan Yeremia nantinya harus dikesampingkan, karena tugas Yeremia adalah menyatakan firman Tuhan. Kepada siapapun dan kapanpun dia diutus, Yeremia menjadi cerminan bagi kita. Tuhan sudah menetapkan kita sedari kita masih dalam kandungan untuk menyatakan kehendak dari firman-Nya. Ketakutan dan keraguan kita nyatanya begitu kecil dibandingkan penyertaannya. Siapapun yang ragu dan menolak karya yang kita lakukan tidaklah lebih berkuasa dari kehendaknya. Maka nantinya ketika ada keraguan di saat kita menjalani tugas yang menjadi panggilan kita, ingatlah, Tuhan tak pernah menyerah akan kamu. Lewat kamu, Tuhan punya rencana yang luar biasa, jauh lebih besar, luar biasa dari semua keraguan yang pernah kamu terima. Jalani semua prosesnya, setialah berusaha dan berdoa, dan hayatilah sungguh-sungguh penyertaannya. Untuk menutup bacaan renungan pada pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami dari awal kami membaca renungan dan akhirnya kami telah selesai membacanya. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas di pagi hari ini ya Tuhan. Sertailah kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan aktivitas kami dengan baik dan benar. Berikanlah kami penyertaan-Mu dari awal kami beraktivitas, sehingga nanti kami akhirnya akan beristirahat kembali.
Inilah doa anakmu ya Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.